Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dari Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia. Sampah plastik memang terkesan simpel, namun faktanya penyebaran sampah plastik yang tidak terorganisir dapat merusak habitat seperti laut, tanah, menjadi polutan udara. Sampah plastik menjadi permasalahan yang serius bagi kehidupan alam. Pengelolaan sampah plastik yang masih buruk dan perilaku boros penggunaan sampah plastik dapat membuat wilayah Indonesia seperti permukiman, laut, sungai, bahkan hutan terpapar sampah plastik. Oleh karena itu, masyarakat selalu dituntut untuk terus berinovasi dengan cara menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan. Di Indonesia, tumpukan sampah plastik mencapai angka 8 juta ton per tahunnya. Tahukah kalian, tidak sedikit dari keseluruhan jumlah tersebut yang pada akhirnya berakhir di lautan. Dari sebuah riset lembaga non-pemerintah yaitu Green Generation menyebutkan, faktanya, satu orang di Indonesia menghasilkan rata-rata 700 kantong plastik per tahunnya. Indonesia sendiri menghasilkan lebih dari 5,6 juta metrik ton plastik baru per tahunnya. Itu setara dengan 40.000 populasi paus biru hewan terbesar di dunia. 6,4 ton sampah yang dibuang ke tempat sampah pada akhirnya berakhir di lautan tanpa proses daur ulang, dan 90% sampah di lautan itu adalah sampah plastik. Dengan totalnya mencapai 187,2 juta ton sampah plastik di Indonesia yang dibuang ke lautan. Sampah yang paling banyak adalah sampah botol plastik dan kantong plastik, 56%, di mana 3/4-nya adalah berasal dari perumahan. Indonesia sendiri menempati urutan keempat sebagai negara penghasil botol plastik terbanyak di dunia, di mana konsumsinya mencapai 4,82 miliar botol. Jumlah sampah plastik di Indonesia bahkan sudah diakui oleh dunia. Indonesia menghasilkan sampah plastik lautan terbanyak kedua setelah Tiongkok. Membuang sampah plastik sembarangan sangat berdampak besar dengan lingkungan sekitar. Apa aja sih dampaknya? Yuk simak penjelasan berikut. Sampah plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara loh. Sampah plastik juga sangat sulit diuraikan oleh tanah, sehingga membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun. Dampak lainnya dari membuang sampah plastik sembarangan adalah: pertama, dapat menyebabkan kerusakan bagi keberlangsungan ekosistem dan rantai makanan. Yang kedua, mencemari tanah dan air. Yang ketiga, menyebabkan pemanasan global. Yang terakhir adalah menyebabkan polusi udara. Tak hanya daratan yang dipenuhi oleh sampah plastik yang menggunung, lautan juga terkena imbas akibat polusi sampah plastik yang turut memenuhi wilayah perairan, sehingga terancamnya polusi sampah plastik yang tercemar di lautan, yang mengakibatkan sangat berpengaruh terhadap keselamatan makhluk laut. Bicara soal dampak atau pengaruh yang ditimbulkan akibat sampah plastik, tentu banyak sekali, dari ancaman terhadap ekosistem bahari, keselamatan manusia, hingga perekonomian. Nah, apa saja sih pengaruh terhadap sampah plastik yang dipengaruhi di laut yang mesti secepatnya ditanggulangi? Yang pertama, hewan di laut terkontaminasi sampah. Jika sampah plastik banyak bermuara di lautan, maka tanpa disengaja ikut termakan oleh ikan di laut, sehingga
dapat mengganggu ekosistem ikan di laut dan mengancam rantai makanan. Dalam jangka panjangnya juga berdampak pada manusia, dikarenakan manusia juga mengonsumsi ikan dan produk hewan laut lainnya. Maka jika ikan menelan mikroplastik akan berbahaya, sehingga racunnya itu juga bisa berpindah kepada manusia yang memakannya. Yang kedua, sampah plastik juga berpengaruh terhadap terancamnya eksistensi burung di laut. Dengan terancamnya sampah plastik di laut, maka tanpa disadari burung juga dapat mengonsumsi sampah tersebut, sehingga dapat mengganggu sistem pencernaan burung dan dapat mengakibatkan tidak dapat mencerna makan lain, sehingga akibat terburuknya burung itu dapat mati. Yang ketiga, dapat berpengaruh terhadap rusaknya terumbu karang. Terumbu karang sangat berperan besar terhadap habitat kelangsungan hidup spesies di laut. Namun, jika sampah plastik tercemar di lautan, maka sampah plastik tersebut bisa saja tersangkut di dalam terumbu karang, sehingga terumbu karang tersebut bisa saja rusak dan mati. Yang keempat, sampah plastik dapat berpengaruh buruk bagi perekonomian. Perekonomian dapat dirugikan akibat meningkatnya sampah plastik di laut, terutama di industri perikanan dan pariwisata. Kepingan sampah plastik yang menumpuk di lautan akan bisa menyebabkan kerusakan alat-alat penangkap ikan, dan juga bisa saja tersangkut di kapal nelayan sehingga dapat membahayakan nelayan. Bagi pariwisata di laut, sampah plastik sangat mengurangi ekosistem destinasi wisata di laut, sehingga dengan menumpuknya sampah plastik di lautan, maka akan berkurangnya pengunjung yang berdatangan ke laut tersebut. Nah, itu pengaruh sampah plastik di lautan. Menurut Nationalist and Oceanic and Atmospheric Administration, mereka menyebutkan bahwa kantong plastik sendiri membutuhkan waktu 10 hingga 12 tahun untuk benar-benar terurai. Dan untuk botol plastik sendiri yang membutuhkan waktu lebih lama dikarenakan bahan polimernya cukup tebal dan ia membutuhkan waktu hingga 20 tahun lamanya untuk benar-benar terurai. Dan untuk styrofoam merupakan salah satu bahan pembungkus makanan yang sering digunakan di Indonesia. Ia membutuhkan waktu hingga 500 tahun lamanya untuk benar-benar terurai. Beberapa pihak mencoba untuk membakarnya, namun sangat kurang sempurna dan tidak dapat menguraikan partikel-partikel plastik, karena akan menyebabkan dioksin di udara dan reunion akan mudah terkena penyakit seperti kanker, gangguan saraf, dan bisa menyebabkan depresi. Terus gimana dong? Kita tidak bisa menghapus pengguna plastik secara 100%, namun kita bisa menggunakan kreativitas kita sendiri dengan cara mendaur ulang plastik atau memakai ulang plastik.